selamat malam semuanya. Di malam ini, episode kali ini beda sama episode-episode sebelumnya ya. Kita hari ini mau agak belok dikit nih temanya ya. Udah bareng sama kita ada temen Cibu, namanya adalah, aku manggilnya Dek Dian ya, namanya adalah Nuraili Mardiani. Halo Dian. Apa kabar? Selamat malam. Kak. Selamat malam. Oh, ini malam. Oke, ini malam, bener malam. Kita kondisikan malam. Ya, biar semakin ini matching sama temanya. Nah, dia ini di sini sama aku sebagai apa nih ya? Karena dia temanku dosen. Tapi di sini konteksnya dia ini apa nih? Narasumku di konteks apa ya? Kita sharing-sharing aja kali ya? Kita sering-sering ya, kita kesampingkan profesi kita sebagai dosen ya. Karena nggak nyambung. Bosen. Masalah dosen mah bosen. Kita rilis stres dulu deh, keluar dari dari rutinitas. Kalau dosen kita siang aja, pagi sampai sore. Malam ini kita mau bahas di luar itu. Nah, media ini khusus aku ajak ngobrol. Temanya nih agak-agak bukan ketemu ya. Aku juga nggak bisa ketemu, tapi mau nanya-nanya tentang dunia lain. Aduh, dunia lain apa ya? Artinya sesuatu yang mungkin ada, tapi nggak semua bisa lihat, nggak semua bisa komunikasi, dan mungkin nggak semua juga bisa percaya ya, Dek ya? Ya kan? Benar. Nah, itu dia. Nah, beberapa hari yang lalu Cibu iseng nih buka polling di Instagram story, nanya kalau misalnya Cibu ngobrol sama orang yang punya keahlian, punya kemampuan khusus berkomunikasi atau bisa melihat si dunia lain, itu mau nanya apa nih? Nah, ternyata banyak yang nitip pertanyaan. Nah, sebelum kita di sesi tanya jawab sama Dedian, kita mau tanya dulu sama Dedian sendiri nih tentang kemampuannya itu. Kira-kira awal mulanya sadar punya, wah aku tuh ternyata punya kemampuan nih, bisa melihat atau tahu hal dunia lain tuh, awalnya gimana sih, Dek? Kalau aku ya, Mbak? Kalau aku. Kalau kamu ya? Aku nih, tidak sadar sebenarnya. Kalau awalnya nggak ngeh ya? Nggak ngeh gitu, karena waktu kecil itu teman-temanku ya teman-teman biasa sih, cuman ada saat dimana aku tuh sering, jadi di depan rumahku itu ada taman ya, taman agak gede gitu, taman di lingkungan permukiman gitulah, di dalam kompleks gitu. Di situ tuh ada mainan kayak ayunan, terus jungkat-jungkit kayak gitu. Nah, aku itu adalah nggak tahu, senang sekali bermain di situ pada sore hari gitu, dari sekitar jam 4:30 ya, 4:30 sampai maghrib gitu. Begitunya adzan maghrib aku langsung pulang gitu. Nah, aku pada saat itu merasa nyaman berada di situ. Jadi ayunan itu tuh ada di bawah pohon beringin ya. Aku merasa nyaman di situ, merasa banyak teman di situ. Aku merasa bahwa itu memang banyak teman di situ sampai SD kayaknya. Ya, SD itu karena kan dunianya masih dunia main ya pada saat itu. Belum dunia percintaan ya, Mbak. Oke. Ya mulai dari situ sebenarnya, cuman nggak ngeh kalau sebenarnya bisa gitu, tahu, merasa nyaman aja di situ karena banyak ada temennya lah, nggak kesepian, padahal aku sendirian di situ, main nyanyi gitu, ketawa seneng gitu. Berarti bentuknya normal ya yang ada normal di taman itu ya, sehingga kamu nggak notice kalau kan temenku. Yes. Okay. Sampai kuliah, mungkin kuliah itu aku merasa memang kepekaan itu muncul gitu. Ngerasa banget, ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Pertama cuma itu, jadi kita belum ngomongin soal wujud. Oke. Rasa, orang kan banyak ya yang ngerasa kayak
ada suara, ada bayangan hitam, ada apa kayak gitu. Nah, pada saat itu masih sekedar itu, ada yang ngeliatin seperti itu, masih sekedar itu. Pas klimaks itu mungkin sekitar usia 20-an. 20-an itu itu baru bisa bisa melihat wujud. Pada saat itu bisa melihat wujud, ngerti sampai bagaimana cara mengontrol supaya tidak capek, supaya ya begitulah pokoknya prosesnya seperti itu. Oke, berarti udah gede ya, baru ngeh ternyata Yes. yang kamu rasa ada yang liatin, ada sosok apa di sekitarmu itu ternyata makhluk astral ya, Dek ya. Yes, right. Oke, kaget nggak pertama kali ngeh? Aduh, ternyata aku punya ini nih, apa namanya, kemampuan ini nih. Kaget nggak ya? Gini, jadi memang di keluarga sebenarnya di keluarga bapak itu memang sepupu itu banyak yang seperti itu. Banyak yang peka lah, saya gitu, banyak yang peka. Orang tua ibu itu peka, ibu itu peka. Ya, cuman pekanya itu lebih ke yang dilihatin yang bagus-bagus gitu loh. Kalau aku dilihatin yang jelek-jelek. Oh, yang Kayak bentuknya. gitu. Jadi ya kerasanya kerasa gitu. Ibu itu peka hal-hal seperti itu. Berarti keturunan juga ada berarti ya? Yes. Pada saat itu aku juga belum ngeh kalau ada yang jagain dan sebagainya. Itu malah dikasih tahu sama temen. Kayak gitu. Oke. Nggak tahu sih, tapi apakah benar ada ya begitulah. Ya, begitulah. Nah, tadi kan sempat dia yang bilang mengontrol, terus capek. Berarti capek ya, ada energi yang terkuras gitu ya. Ketika dilihatin tuh sebenarnya tuh apes nggak sih? Maksudnya kan ada yang bilang kalau lagi dilihatin itu si sononya yang apes tuh dilihat sama manusia atau gimana nih? Bener nggak sih kayak gitu tuh? Karena kan beda frekuensi kali ya. Aku cuma nggak paham juga sih kenapa kamu capek juga tadi bilang ketika bisa melihat. Kalau dibilang beda frekuensi, kita beda banget, Mbak. Kita sama mereka itu beda banget. Ketika kita bisa melihat itu artinya kita satu frekuensi. Oh, lagi masuk ya frekuensinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ngomongin soal buka mata batin, ngomongin soal kok bisa ngelihat gimana, bisa nutup mata batinnya atau enggak dan sebagainya di ru'yah. Gini, kalau kita bicara soal orang itu kan banyak banget ya yang pengen lihat. Aku nggak tahu kenapa orang-orang itu suka banget pingin banget. Mereka itu sebenarnya nggak pingin ngelihat, nggak pingin sebenarnya, cuma penasaran. Ya penasaran ya, karena nggak pengen lihat, akhirnya aku pengen mata batin gue. Buat apa sih? Karena itu memang aku sendiri merasakan itu benar-benar menguras energi, capeknya luar biasa. Karena gimana sih supaya caranya kita tuh tidak sefrekuensi gitu loh Mbak. Tiba-tiba kita dilihatin seperti itu harus satu frekuensi dan kita kayak ketarik. Kayak ketarik seperti itu, dan itu yang capeknya di situ. Capeknya di situ. Energi yang terbuang itu kita nggak ngapa-ngapain padahal. Nggak komunikasi, nggak berantem. Enggak, megang pun enggak. Gitu. Tapi memang ya rasanya seperti itu gitu. Mbak Brevi pernah tahu nggak beberapa saat yang lalu itu di Twitter sempat rame kan kalau misalnya mereka yang bisa dalam tanda kutip bisa melihat terus membuatnya menjadi sebuah konten. Ya kan, jadi sebuah konten terus jadi uang dan sebagainya, dia memanfaatkan, terus dia ngomong bahwa itu kan salah satu bentuk kayak ngibul, bohong, nggak nyata, terus bilang kalau Sarah Wijayanto semacam itu. Kita sebenarnya mereka yang bisa melihat mungkin akan diem aja gitu, karena
aku nggak tahu ya, aku nggak tahu itu orang bisa ngelihat atau nggak yang ngomong seperti itu. Sudah pernah melihat atau kalau ada orang ngomong seperti itu ya sudah, biarkan saja, biarkan dia merasakan bahwa pernah lihat atau enggak gitu. Kalau saya pernah lihat ya silahkan rasain sendiri gitu. Kalau kita ngomong nih Mbak, sebelum kita, aku takutnya gini, kalau aku ngomong terlalu banyak soal makhluk gaib ya, teman-teman tuh bisa ngelihat lewat jurnal Risa, bisa nonton itu lewat YouTube-nya juga gitu. Aku cuman mau bilang kalau sebenarnya aku tanya ke Mbak Previ dulu. Hantu itu apa sih Mbak? Karena aku nggak bisa lihat ya, jadi hanya mendapatkan apa yang terbentuk dari opini, terbentuk dari mungkin difilmkan dan lain sebagainya kan ya. Jadinya ya taunya hantu itu setan, sesuatu yang tidak nampak harusnya, ya gitulah ya, bukan di alam kita, berbeda dengan kita. Oke. Terus seringnya sih menyeramkan gitu. Oke. Kalau aku tanya nih, Mbak Previ tahu nggak setan itu apa aja? Hantu itu apa aja? Apanya nih? Iya, yang Mbak Previ tahu gitu. Oh iya, karena aku taunya dari film ya, taunya dari apa yang sering dicitrakan. Oh ya, dicitrakan ya, kayak aduh aku tuh ada pocong gitu ya. Yes. Kuntilanak, genderuwo. Aku tuh sebenarnya suka ikutin YouTube-nya Nadia Oomara tuh, tapi dia tuh bahasnya tuh kayak yang urban legend gitu ya, kayak semacam kuyang, terus apa tuh ya gitu-gitulah ya, yang tuyul dan lain sebagainya gitu. Kita potong. Nah gitu, yang aku tahu itu karena itu yang dicitrakan kan. Yes. Nah, karena Mbak Previ ngomongin apa yang dicitrakan, sekarang tanya nih, pernah ada nggak kita ketika nonton film barat itu ada pocong? Nggak ada, itu kearifan lokal ya. Kalau di luar ya paling apa tuh namanya vampir gitu. Yes, Dracula kayak gitu kan. Dracula, apa tuh namanya falak gitu-gitu lah ya. Beda ya ternyata ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa beda ya? Kita itu ngomongin hantu itu, kita ngomongin soal konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau aku ngomong ya, kalau aku ngomong bukan hanya sekedar aku akan bicara tentang aku bisa melihat ini, wujudnya seperti ini, enggak gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Previ mungkin ya tertarik dengan hal seperti ini, Mbak Previ bisa ini dari sisi kita kan dosen nih Mbak. Ini kita dari sisi ilmiah dulu. Kita dari sisi ilmiah. Jadi gini, ada salah satu antropolog ya, antropolog Eropa ya, namanya Clifford Geertz gitu. Dia itu meneliti untuk disertasinya dia di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Nah, dia ngomongin soal agama Jawa, Mbak. Oke, agama Jawa tuh ada 3. Dia meneliti itu, dia pakai etnografi metodenya. Ada 3 tahun 1960-an gitu. Dia ngomongin soal ada abangan, ya, santri, dan satu lagi ada priai. Kalau kita ngomongin soal abangan, itu kita akan lebih dekat dengan Islam dalam bentuk animisme. Ya, kalau kita ngomongin soal santri, kita akan bicara bahwa santri ini dalam bentuk Islam yang kuat, tapi dia lebih kepada perdagangan. Nah, dia tidak tersentuh oleh yang namanya walaupun ada animisme, tapi tidak sampai karena kuat Islamnya. Nah, kalau kita ngomongin soal priai, ya selama ini kan kita taunya priai ya ustadz, itu masuk priai bisa masuk lah. Enggak, pada saat itu priai ini tergolong sebagai golongan birokrat. Bangsawan gitu ya? Birokrat. Oh, birokrat. Lebih kepada pemerintahan. Pemerintahan. Gitu. Ya, karena pada saat itu kan mereka yang menduduki pemerintahan adalah mereka-mereka yang punya strata tinggi. Ya. Yes, gitu. Dan masuknya bukan ke Islam, tapi justru ke Hindu.
priayi itu. Nah, ketika kita bicara soal agama Jawa dalam artian adalah jenis masyarakat Jawa itu seperti apa, kita ngomongin abangan itu identik dengan hal-hal mistis. Nah, di hasil penelitian itu, masyarakat Jawa itu justru ngasih, ketika diwawancara oleh Clifford Geertz, mereka ngomong bahwa kami itu membagi hantu itu ada 3. 1 memedi, 2 lelembut, yang ketiga adalah tuyul. Cuman 3 loh, Mbak. Beda itu, kirain sama. Nah, kita kan taunya mereka adalah hantu, selesai kan? Iya, selesai satu kata Beda. ya. Ternyata masyarakat Jawa itu membaginya menjadi 3. Ya, nah, yang pertama memedi. Memedi itu, ya kita tahu lah kalau dalam bahasa Jawa kan medi kan wedi ya, takut gitu. Nah, ini berarti adalah hantu yang sering nakut-nakutin. Oke, konsepnya gitu ya. Yes, di dalam itu ada gendruwo, ada wewe, gitu kan. Ya semacam itulah, yang suka gangguin kita, nakut-nakutin kita, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong lelembut, kita taunya lelembut apa sih? Iya sama sih sebenarnya kan. Sinonim dari hantu, gitu kan. Nah, ternyata lelembut dalam masyarakat Jawa itu mereka-mereka yang makhluk halus yang itu menyerang kejiwaan kita. Artinya apa? Lelembut itu adalah makhluk halus yang membuat kita kesurupan. Itu lelembut. Beda lagi nih. Gitu. Oke. Punya tujuan masing-masing ya. Masalahnya masyarakat Jawa seperti itu, Mbak. Dan konstruksinya itu berubah sekarang kan? Beda banget. Nah, yang ketiga kita ngomongin soal tuyul tadi. Tuyul ini adalah ya seperti yang kita tahu lah, mereka adalah hantu atau setan kecil-kecil, anak kecil-kecil. Nggak ada anak-anak kecil ini masuk ke lelembut atau ke memedi. Nggak ada. Karena tuyul ini memang diciptakan atau memang dikonstruksikan mereka itu adalah seperti budak gitu. Jadi kalau misalnya yang punya itu pingin kaya, kamu harus ngambil uang ini kayak gitu. Nah, memang konstruksinya seperti itu. Nah, 3 itu Mbak yang sebenarnya yang kita tahu dari situ. Mau itu gendruwo, mau itu wewe, mau itu kuntilanak, ya terserah. Tapi mereka mengkonstruksikan. Jadi kalau kita ngomongin soal kamu bohong, ya terserah ya, mau cerita itu bohong atau enggak, tapi memang di penelitian sendiri orang-orang zaman dulu kan sudah mengenal seperti itu gitu. Mereka malah lebih dekat dengan hal-hal yang bersifat animisme seperti itu, mereka tahu itu. Nah, itu yang kemudian konstruksinya sekarang malah ada pocong. Ya kan, kita tidak akan mungkin menemukan pocong itu misal di Belanda atau di Inggris gitu. Karena apa? Di masyarakat kita nih Mbak, di masyarakat kita kan mayoritas beragama Muslim. Ketika kita meninggal kan kita menggunakan kain kafan yang diikat gitu, menyerupai ya kalau kita ngomong seperti pocong. Nggak ada loh kalau di luar negeri seperti itu kan. Nggak ada, karena mereka ya memang pemakamannya itu menggunakan jas. Ya yang keluar adalah seperti film vampir, film vampir itu sih. Ya. Betul. Semacam itu, ganteng-ganteng, pakai jas gitu. Ya semacam itu yang keluar gitu. Entah itu nanti wujudnya mau noni Belanda, mau tentara atau apa ya. Ya begitu. Jadi memang apa yang ada di pikiran kita itu memang sudah terkonstruksi secara massal. Pocong ya bentuknya seperti itu. Kalau aku tanya Mbak Previ nih, kuntilanak bentuknya kayak apa? Yang aku taunya kan dari ya yang sering ditampilkan ya perempuan rambutnya panjang, pakai baju putih, ketawanya ngitik gitu-gitu ya. Kayak gitu yang ditampilkan ke kita sehingga kebentuk gitu kan pemahaman bahwa citra si kuntilanak ya kayak gitu. Yes, itu yang serem coy. Terus itu yang tampak yang terkonstruksi di kita. Kalau misalnya nih tiba-tiba muncul ya, kita nonton Julnarisa, ada cewek gitu, tidak menggunakan baju putih, rambutnya tidak panjang, mukanya jelek dan sebagainya, apakah kita menyebut itu kuntilanak?
Belum tentu juga ya. Nah, belum tentu juga. Kita Biasanya bisa, disebut namanya siapa kalau di jurnalis nah, kan dikenalan ya. ya. Nah, kadang kita juga bisa menyebut itu sebagai WW. Nah, WW ini kan berdampingan sama genderuwo. Istrinya. Iya, benar. Istrinya. Jadi mereka sering bareng bawa anak kayak gitu. Nah, ceritanya kan beda sama kuntilanak. Padahal sama-sama cewek kan. Nah, kuntilanak ini pasti sudah tahu ceritanya ya. Iya, Semacam gitu itu. lah ya. Gitu. Makanya kenapa mereka lebih suka dengan laki-laki. Oke. Yes, gitu. Laki-laki. Dia mulai merinding. Kalau kita ngomongin yang lain misal kuyang itu nggak ada di Jawa. Kalimantan ya. Yes, ya Kalimantan. Nah itu kan juga konstruksi Mbak. Kenapa di Jawa nggak ada gitu ya? Karena memang nggak ada. Gitu. Adanya kolor hijau. Ya betul. Lebih ngepet kayak gitu. Nah, itu yang Betul. terjadi di masyarakat kita itu adalah konstruksi, dan apa yang kita lihat itu biasanya apa yang terbentuk di pikiran kita. Oke, nah menarik nih. Jadi sebenarnya apa sih yang aku menyebutnya kalian lihat sebetulnya, misalnya Dedian melihat kuntilanak. Nanti di Amerika, Dedian pergi ke Amerika, terus lihat sesuatu. Nggak mungkin kuntilanak kan? Enggak. Gitu kan? Benar ya? Benar. Karena sebenarnya itu apa, jin? Itu apa nih? Kita menyebut, kalau dalam Islam kan kita selalu menyebut itu adalah semuanya adalah jin. Kan ada 3 makhluk ya, iblis, setan, sama jin. Nah, kalau di masyarakat Jawa, jin ini Mbak, jin bukan jin tapi jim. Pakai M. Iya. Dia menyebutkan bahwa jin ini adalah makhluk halus yang mereka itu sholat 5 waktu. Jadi Islam. Ya. Iya, kalau di masyarakat Jawa mereka menyebut itu sebagai jin. Tapi kalau kita kan jin itu ya makhluk halus gitu, entah itu mau baik mau enggak ya sudah. Cuman memang di Al-Qur'an itu kan kita ngomongnya memang yang disebut adalah anas, manusia, dan jin gitu kan. Manusia, jin, dan malaikat gitu kan. Disebutkan seperti itu. Nah, memang kita itu lebih suka menyebutnya sebagai jin. Mau itu kuntilanak, mau itu pokoknya terserah. Berarti jin yang menyerupai konstruksi sosial kuntilanak. Yes, benar. Jin yang menyerupai, kalau di Amerika ya konstruksi sosial Edward Cullen. Yes. Gitu ya. Jadi itu konstruksi Mbak. Jadi aku merasa bahwa apa yang aku lihat itu adalah apa yang aku pikirkan pada saat itu. Jadi misal kita cerita seperti ini ya Mbak, itu ada yang datang. Joy. Yes, right. Kita ngomongin, kita kan nggak nunjuk siapa ya, cuman misal kita lagi mau cerita nih, oh hantu yang mana nih, atau jin yang mana nih, oh mbaknya yang mana nih, nggak kita bicara seperti itu, dia datang, dia biasanya ikut seperti itu karena beberapa kali sih, aku kan sering meme story ya dulu ya di IG kan, nah itu beberapa kali itu sering datang. Beberapa kali sering datang. Kalau dia tidak suka, dia akan memberikan isyarat. Di kamu ada sekarang? Ada di luar. ada di luar. Ya, Mbak apa Mas? Mbak. Mbak, bentar ya, ini edukasi kok Mbak. Nggak ngomongin, nggak gibahin. Aku sih nggak masalah Mbak, cuman takutnya dia seperti yang waktu itu menjatuhkan barang. Dia geng ini ya, kalau misalnya nggak suka. Oke, dia nggak suka. Mungkin ada yang nggak suka dengan pembicaraan misalnya nih, Coy, amit-amit di kita nih ya. Tapi karena kamu lebih peka, dia bisa dengan mudah mengganggu kamu. Tapi karena saya nggak peka, dia nggak bisa kan jatuhin barang. Iya, jadi kayak mereka itu bisa merasakan siapa yang bisa berkomunikasi dengan dia. Oke, iya ya karena tadi ya.
ya frekuensi. Frekuensinya. Oke. Mereka bisa merasakan itu sehingga ketika ada yang bisa, dia akan mendekati itu. Oke, kayak magnet ya, saling menarik ya. Benar. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara supaya aku pribadi untuk tidak terlalu dekat dengan mereka. Yaitu adalah dengan cuek. Oh, mereka caper kali ya. Yes, jadi ada beberapa yang memang itu caper, ada beberapa yang memang itu mereka nggak suka dibicarakan. Jadi kalau misalnya mereka tidak suka dibicarakan, ya biasanya seperti itu. Aku sempat cerita soal salah satu gitu, dia tidak suka, dia menjatuhkan manekin. Pada saat itu di kamarku ada manekin. Oh, yang buat display dagangan. Yes, benar. Itu jatuh sendiri, nggak ada hujan, nggak ada angin, jatuh sendiri, dan listrik di rumahku mati. Pada saat itu juga. Dan aku secara langsung mengakhiri meme story pada saat itu. Lampu kamarku hidup, lampu rumah, listrik di rumah langsung stop. Seperti itu. Iya, begitulah. Wow, ya udah. Oke, jadi Dek Dia nih termasuk yang gifted ya, dapat kemampuan itu. Oke. Itu menurut Dek Dia itu gift atau curse? Bukan. Bukan curse juga, bukan gift juga, cuman kemampuan. Bukan talent. Bukan. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara di Islam ya, kita itu kan makhluk yang sempurna. Manusia ini kan makhluk yang sempurna gitu. Lebih dari setan atau hantu atau makhluk gaib itu sendiri. Ya. Kita itu diciptakan itu tidak bisa merasakan hal semacam itu. Aslinya. Nah, aslinya. Ketika kita bisa merasakan itu, justru itu adalah kekurangan. Oke. Ibaratnya nih Mbak, kita kan lahir nih, gini kan, gini nih, kita lahir. Cuman ketika kita sudah bisa melihat, merasakan dan sebagainya, itu tuh kayak ada satu lubang yang bisa dimasukin mereka. Nah, lubang ini kan nggak serta-merta bisa kita tutup, toh Mbak. Susah nutupnya. Nah, ini yang kemudian lubang ini bagaimana caranya itu hanya bisa ditutup dengan ru'yah. Kita nggak bisa nutup itu dengan menggunakan mata batin atau mau ditutup nggak mata batinnya seperti itu. Itu nggak. Karena apa? Saran buat teman-teman yang mungkin bisa melihat dan mereka ingin menutup mata batin, kalau bisa di ru'yah aja atau ru'yah secara pribadi. Secara mandiri ya. Ya, karena kalau kita mau nutup mata batin, itu artinya kita meminta bantuan makhluk gaib juga untuk menutup. Oke, melibatkan. Ya, kita kan nggak boleh kan? Nggak boleh dong. Nah, itu. Nah, makanya itu sebenarnya itu kekurangan, Mbak. Bukan gifted. Ya, nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya, jangan ya. Oke. Terus, berarti kan pengalaman di dia nih udah macam-macam kali ya. Ada yang mungkin lucu, ada yang mungkin nyenengin, tapi juga mungkin banyak yang lebih ngagetin ya. Yang paling berkesan. I don't know, berkesan itu lebih berkesan ke, aduh, amit-amit, jangan sampai berkesan lagi. Apa? Ya, berkesannya tuh lebih ke nggak bisa dilupain, sakingnya, itu ada nggak? Pasti ada ya, dari sekian banyak. Ada, pasti ada. Bisa paling melelahkan, atau paling yang, aduh nggak lagi-lagi deh, gitu, ada nggak? Ada. Mau diceritain nggak? Disebutin aja, tapi jangan ditain, nanti bacot. Ada, anak kecil di tempat KKN. Oh, kamu KKN waktu kuliah? Iya. Oke. Kenapa? KKN itu adalah nggak tahu itu kayak menyadarkanku kue ki iso gitu. Kamu tuh bisa melihat, bisa menyadar, bisa merasakan itu, kepekaanmu tuh ada gitu.
Dari yang mulai anak kecil gangguin, dari mulai cewek, dari mulai pocong di belakang posko, dari mulai ada yang loncat-loncat di atas pohon kalau malam, kayak gitu. Sampai temenku kesurupan juga gitu. Jadi memang itu mungkin salahku juga sih Mbak, salahku juga karena jadi memang kan biasanya kalau KKN kan kita dapat satu rumah ya untuk posko ya. Nah kita ketika masuk ke posko itu, aku sudah merasakan hal yang tidak aku suka gitu. Jadi kan, aduh, perasaanku nggak enak gitu. Ini ada sesuatu. Gitu. Nah itu yang kemudian memang kalau sudah seperti itu memang biasanya itu malah justru mengundang mereka. Karena apa? Kita penasaran. Kita penasaran. Kayak misal gitu, kita lagi jalan di tempat gelap terus kita jangan dong, jangan, itu malah justru membuat mereka terpanggil karena kan kita penasaran kan. Jangan dong. Berarti kan sebenarnya percaya kalau bakal ada kemudian bilang jangan dong. Bener. Nah makanya salah satu caranya itu cuek. Oke. Tipsnya ya guys, cuek aja. Jalan bro, gitu aja. Itu salah satu trikku untuk mengurangi kepekaan itu. Yes, ya mulai dari di situ sih. Jadi pas KKN itu memang benar-benar sangat-sangat terasa dari masuk hari pertama sampai berhari ini ada sesuatu apa gitu. Ini ada sesuatu apa, di belakang itu ada sesuatu juga. Aku tahu di belakang itu ada sesuatu, tapi apanya itu aku belum tahu. Apanya kerasa aja ya. Ya, di kamar ini ada gitu, di kamar ini ada, di kamar sini lebih safe. Waktu disuruh milih kamar yang cewek sama cowok, kamarnya yang mana? Yang cewek sebelah sini aja. Ini lebih safe. Aku bilang gitu. Nah, pada saat aku bertemu itu sama anak kecil itu di kamar cowok. Oke, dia ngajak kamu komunikasi? Maybe ya. Oh iya, dengan caranya dia. Dia lagi mencari perhatian. Aku nggak tahu kenapa. Pada saat itu aku lagi sholat. Ya, bener-bener lagi sholat sendirian, jaga posko karena yang lain lagi pada makan. Aku sholat isya pada saat itu lagi gerimis di ruang tengah. Posisi kamar di sebelah agak ke belakang. Kan biasanya kalau kita ngelihat gini kan ada, kita bisa melihat ya gitu. Nah itu dia di situ. Dan dia menepuk duduk, menepuk paha. Dia sendiri? Iya, pahanya sendiri. Laki-laki, perempuan, atau nggak tahu? Anak kecil. Ya, anak kecil perempuan, laki-laki. Oh, laki-laki. Mbak Previ pernah menonton Jalanku? Merinding aku, itu film paling... Ya, itu anaknya kayak gitu. Jadi Turah itu kan, turah itu kan. Ya, dia tidak pakai baju, cuma pakai celana. Itu serem banget itu. Ya, itu serem banget. Itu. Gitu. Oh my god, itu yang paling ini ya, karena itu kan kayak semacam awal kamu akhirnya notice kalau kamu tuh bisa. Walaupun sebelumnya memang udah sering. Cuma yang lebih akhirnya beneran nih. Yes, dari situ. Ya terus terjadi beberapa rentetan itu. Kebetulan di KKN cuma kamu yang peka. Aku sama satu temanku yang kesurupan itu sebenarnya, cuma dia nggak kuat. Oke, kita langsung ke Q&A aja ya. Kayaknya kalau dibahas panjang, ini Q&A-nya juga nggak jauh-jauh beda sih sama yang aku pengen tanya juga. Jadi kita tanya aja dari pertanyaan-pertanyaan di Instagram.